Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Tina Cahyani Suliono, bisa dipanggil Tina, dengan NIM 2019-20056, Fakultas Hukum. Saya di sini membuat video ini karena saya ingin memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu dengan mata kuliah hukum klinis, yang sebagaimana saya dapat tugas untuk menganalisis kasus Andi yang sudah diberikan 2 minggu yang lalu. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang analisis, menurut saya analisis Andi, tentang kasus Andi itu. Saya akan mulai ya. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut pasal 287 KUHP sebenarnya telah diatur dengan ketentuan mengenai saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan seorang anak di bawah umur terhadap perempuan dalam paksaan. Itu menyebutkan ayat 1, barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 1 adalah anak seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 81 juga menyebutkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, dan denda paling banyak yaitu 300 juta rupiah dan paling sedikit adalah 60 juta rupiah. Yang kedua, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jadi kesimpulannya, dalam undang-undang ini, dalam kasus ini kita bisa mengacu pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam sistem peradilan pidana anak, bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 19 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban ialah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik. Contohnya pencabulan itu termasuk penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Selanjutnya, dalam hal ini anak belum berumur 12 tahun
melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua, wali, atau mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pada instansi. Selanjutnya, bahwa terkait penahanan terhadap anak, pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan sebagai berikut. Penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti, atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat: 1. Umur 14 tahun. 2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Dari sini saya akan menyimpulkan kasus ini. Jadi, terhadap Andi sebagai pelaku pemerkosaan atau pencabulan anak, terhadap Bunga itu perempuan yang masih di bawah umur, yaitu berusia 8 tahun, hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa. Sedangkan kalau Andi berusia 14 tahun ke atas dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sekiranya cukup penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton YouTube saya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.